student, how are you today? Alhamdulillah, Miss Tina fine too. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis bab 3. Di bab 3 nanti kita akan mengetahui atau kita akan belajar mengenai materi surah Al-Kautsar. Nah, sebelum belajar, seperti biasa kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Get ready. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Oke, setelah ini disimak baik-baik video penjelasan mengenai materi bab 3 ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar Al-Quran Hadis bab 3 mengenai materi surah Al-Kautsar. Yang di rumah silahkan dibuka bukunya halaman 23 ya, silahkan dibuka bukunya di halaman 23. Baik, tolong disimak baik-baik penjelasan yang akan Miss Tina jelaskan ya. Nah, untuk di slide pertama kalian akan mendengarkan Miss Tina membaca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, untuk pengertian atau arti dari ayat pertama yaitu sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Untuk ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah anak-anak, untuk surah Al-Kautsar Miss Tina yakin semuanya pasti sudah tahu atau sudah pernah membaca surah Al-Kautsar ini. Tetapi untuk pengertiannya atau untuk maknanya pasti semuanya belum mengetahui ya. Jadi Miss Tina sarankan ketika kalian membaca Al-Quran atau ingin menghafal suatu surah, Miss Tina sarankan kalian juga bisa membaca terjemahannya, membaca artinya. Agar apa? Agar kalian bisa mengetahui apa sih arti dari surat yang aku baca ini. Nah, karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian hanya menghafal, hanya membaca bahasa Arabnya saja, kalian pasti tidak mengetahui artinya. Jadi kalian tidak mengetahui makna dari surat yang kalian baca. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Surah Al-Kautsar. Nah, surah Al-Kautsar yang tadi sudah Miss Tina bacakan ini memiliki arti. Artinya itu apa? Nah, bisa dilihat di screen-nya kalian, di layar laptop atau di layar handphonenya kalian. Surah Al-Kautsar di sini memiliki arti nikmat yang banyak. Selanjutnya, surah Al-Kautsar itu diturunkan di kota Makkah, di kota Mekah. Jumlahnya ada berapa ayat? Ada 3 ayat. Surah Al-Kautsar ini turun sesudah surah Al-Adiyat. Surah Al-Kautsar di dalam Al-Quran merupakan surah ke-108. Jadi dari pengertiannya saja ya, dari pengertian surah Al-Kautsarnya saja kalian sudah bisa mengetahui nikmat yang banyak itu maksudnya nikmat apa. Nikmat karena kita selama hidup di dunia ini sudah diberi kesehatan sama Allah. Itu merupakan nikmat anak-anak. Jangan kalian pikir nikmat itu berupa uang saja
berupa mainan yang banyak saja, berupa jalan-jalan keliling Indonesia atau bahkan keliling dunia saja. Nikmat itu bukan hanya sekedar kalian bisa makan makanan enak saja, tetapi nikmat itu adalah ketika kalian bangun di pagi hari, kalian masih bisa menghirup udara yang Allah beri untuk kalian. Itu adalah nikmat yang paling nikmat. Sekarang Miss Dina tanya, kalau misalnya kalian bisa jalan-jalan berkeliling Indonesia, kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi ketika Allah tidak memberikan nikmat kalian bernafas, kalian tidak diberikan Allah udara yang bagus, yang segar, apa itu bisa dinamakan nikmat? Nah, jadi yang tadi sudah Miss Dina katakan, nikmat itu tidak melulu atau tidak selalu mengenai materi, mengenai uang, mengenai dunia, tetapi nikmat itu ketika kita bangun tidur, kita bisa menghirup udara yang Allah beri untuk kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan tepat waktu. Nah, itu adalah nikmat. Ya, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, Surah Al-Kautsar berisi tentang apa sih? Nah, yang tadi sudah Miss Dina katakan mengenai pengertian Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar di sini itu berisi tentang nikmat dari Allah yang diberi untuk kita. Selanjutnya, selain dari nikmat, yaitu perintah mendirikan sholat dan berkurban. Nah, jadi nikmat yang lainnya itu selain dari kita diberikan kesehatan sama Allah, diberikan nafas gratis sama Allah, nikmat yang lainnya itu adalah ketika kita bisa mendirikan sholat dengan sholat yang baik, dengan gerakan sholat yang betul, dengan bacaan sholat yang betul. Nah, itu adalah nikmat dari Allah juga. Selain nikmat, surah Al-Kautsar ini juga memerintahkan kita untuk selalu bisa on time dengan kewajiban kita anak-anak. Kewajiban kita sebagai muslim itu apa? Sholat. Ya, sholat itu sebagai tiang agama. Sholat itu adalah sesuatu yang akan pertama kali ditanyakan sama malaikat di alam kubur. Kalau misalnya kita sudah meninggal, misalnya Miss Dina meninggal, nanti yang malaikat tanyakan ke Miss Dina di alam kubur itu bukan kamu waktu di dunia dikasih uang sama Allah dipakai untuk apa aja, kamu di dunia udah punya rumah atau belum, kamu di dunia udah punya mobil atau belum. Bukan itu sayang yang ditanyakan sama malaikat di alam kubur nanti, tetapi yang pertama kali ditanyakan, yang pertama kali diperhitungkan sama malaikat dan juga Allah itu adalah sholat kita. Nah, jadi ketika kalian melaksanakan sholat dengan hati yang ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala kepada Allah, aku sholat hanya untuk Allah, aku sholat hanya untuk bekal aku selama aku nanti di akhirat. Nah, insya Allah nanti sholat kalian akan diberikan pahala atau digantikan pahala oleh Allah itu kalau misalnya kita sholat dengan sholat yang baik, sholat dengan hati yang memang betul-betul kita ingin beribadah kepada Allah. Lain halnya kalau misalnya kita sholat ya, tetapi sholatnya itu karena disuruh, terus di dalam hati kalian ngomong, aku kan lagi main game, kenapa sih aku disuruh sholat? Nah, itu ketika kalian bergumam atau ketika kalian berbicara di dalam hati, itu nanti walaupun kalian sholat, kalian sudah membaca surat yang panjang di setiap sholat kalian, Allah itu tidak melihat sholat kalian anak-anak. Kenapa? Karena hati kalian saja sudah tidak niat untuk sholat, sudah tidak ingin untuk beribadah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu ya, tidak hanya melakukan sholat, tidak hanya ketika kita mendirikan sholat, tetapi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang
memang betul-betul aku melakukan ini, niat aku melakukan ini supaya Allah bisa melihat aku melakukan ini supaya aku bisa mendapat pahala dari Allah. Nah, itu nanti Allah pun akan melihat kalian, Allah pun akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Seperti itu. Selain perintah didirikannya sholat, ada juga Allah memerintahkan untuk kita berkurban. Ya, untuk kita berkurban. Kemarin kita baru melewati hari raya Idul Adha, hari raya berkurban, hari raya kurban ya. Nah, setiap bagi siapapun yang sekiranya dia memiliki rezeki dari Allah dan cukup untuk membeli satu ekor domba, satu ekor kambing, maka berkurbanlah, maka belilah kambing atau domba itu ya. Karena Allah memberikan kita rezeki bukan semata-mata untuk kita hidup di dunia saja. Allah itu memberikan rezeki kepada kita tetapi untuk perbekalan kita juga di akhirat. Maksudnya apa sih Miss Dina? Jadi uangnya nanti kita bawa ke kuburan gitu? Enggak sayang, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, tetapi rezeki kita itu dipergunakan di jalan untuk beribadah kepada Allah, nah itu yang akan dijadikan bekal untuk ke akhirat nanti. Jadi kalau misalnya kalian dikasih uang jajan sama orang tua kalian, kan berarti kalian punya uang ya. Nah, kalian boleh tuh sisipkan, atau mungkin kalian boleh banget kalau semua uang jajan kalian itu kalian sedekahkan atau kalian tabungkan, atau bisa kalian berniat, aku berniat mau menabung untuk berkurban. Nah, itu kalau misalnya kalian sudah berniat, insya Allah Allah akan mudahkan kalian untuk menabung, sehingga nanti di tahun-tahun selanjutnya, di tahun-tahun berikutnya kalian bisa melaksanakan kurban. Karena apa? Karena kalian memiliki uang yang cukup untuk membeli kambing, untuk membeli domba. Jadi dipersilahkan untuk berkurban, karena nanti karena nanti kambing atau domba yang kalian beli itu akan menjemput kalian di pintu surga. Nanti mereka itu binatang-binatang yang kalian kurbankan itu yang akan menjadi kendaraan kalian di akhirat nanti. Ayo. Jadi dari sekarang, kalau yang selama hidup di dunianya sudah memiliki kendaraan, alhamdulillah. Tetapi yang di dunianya memiliki kendaraan belum tentu di akhirat memiliki kendaraan, anak-anak. Jadi siapa yang mau nanti di akhirat sudah memiliki kendaraan? Nah, kalau semuanya mau, berarti dari sekarang yuk kita bersama-sama berniat, kita sama-sama berusaha untuk bisa menabung, untuk bisa menyisihkan uang kita, uang jajan kita untuk ditabung. Dan di tahun-tahun berikutnya, insya Allah ketika uangnya sudah terkumpul, nanti kita bisa berkurban. Seperti itu anak-anak. Jadi tadi surah Al-Kautsar ini berisi tentang nikmat Allah dan perintah harus mendirikan sholat dan berkurban. Nah, sekarang tadi di awal Miss Dina sudah membacakan surah Al-Kautsar ya, surah Al-Kautsar kepada kalian. Sekarang giliran kalian di rumah masing-masing, silahkan dibaca surah Al-Kautsar sambil dilihat layar handphone atau layar laptopnya supaya kalian bisa membaca dengan betul ya. Silahkan dimulai dan diawali dengan membaca basmalah. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak,
Sekian penjelasan dari Miss Dina mengenai surah Al-Kautsar. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah selesai menyimak penjelasan dari Miss Dina mengenai materi di bab 3. Semoga videonya Miss Dina bermanfaat ya. Sampai bertemu di video Miss Dina yang selanjutnya. Tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah. Dadah, Assalamualaikum.